biasa. Shalom teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam Pancasila, NKRI, harga mati. Dan kembali lagi berjumpa pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan informasi karena kemarin ya sudah dilakukan rekonstruksi, dan karena itu teman-teman, sebelum sama-sama kita bertukar pikir membahas mengenai topik ini, mari kita simak satu cuplikan video berikut ini karena ini juga luar biasa sekali pemikirannya beliau ini, dan semoga ini bisa menjadi satu informasi tambahan kepada kita semua. Dan karena itu saya akan share screen terlebih dahulu supaya nanti kita sama-sama bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Hendo. Karena itu sebagaimana ada di layar semua, mari kita simak terlebih dahulu. Pak Jokowi enggak, waduh Pak Jokowi 1, 2, 3, 4 ya, sampai 5, Menko Polhukam berkali-kali, Pak Jokowi berkali-kali tertekan. Akhirnya apa? Ditersangkakan. Ya kan, ditersangkakan setelah 1 bulan 1 hari tanggal 9 Agustus Ferdi Sambo ditersangkakan. Ya kan, ditersangkakan dulu. Dan begitu ditersangkakan pasti didakwa dengan pasal-pasal, saudara. Untuk, nah inilah, ini adalah strategi daripada pihak kepolisian lagi. Untuk meredam gejolak masyarakat, saudara. Apa yang diajukan oleh Bapak Kamarudin diterima, semua masuk. Semua masuk. Apa? Pembunuhan berencana. Yes, dia pembunuhan berencana. Subsidiar berapa? 338. Ya, 338. Juntonya berapa? 55, 56. Oke, 556 diturutin semua, saudara. Ya kan, ada berjalan. Habis itu mesti harus, karena ini kan terlihat bahwa Ferdi Sambo tidak hanya dengan sedikit orang. Dia dengan loyalisnya banyak kan. Mulailah, ya kan, Ferdi Sambo di sana rame nih, ketahuan. Tahu, semestinya tahu. Bapak Kapolri tahu. Dengan tim susnya tahu, saudara. Apalagi Bapak Andi Rian Jayadi, termasuk Dedi Prasetyo, ya, Irjen, semua tahu itu, tahu yang ada di sana. Mulailah mereka masuklah penyelidikan kepada mereka semua yang di sana yang menghilangkan barang bukti. Habis itu apa, saudara? Terus diperiksa. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 35, 97. Rame kan, itu kan melalui waktu kan. Wah, senang ini. Wah, gila polisi ini benar-benar ini. Mau bersih-bersih polisi. Ya kan, dia akan, yang ini sekarang ditempatkan khusus. Nggak tahu khususnya di mana. Atau mungkin dia di bintang 5. Oh ya, ini kalau yang berbintang kasih di bintang 5. Yang ini tidak berbintang kasih Melati, Hotel Melati, misal, kita nggak tahu. Ya kan, karena dia pokoknya taunya ditempatkan di tempat khusus, patsus. Redam ini rakyat kepalanya dingin, saudara. Turun, dia punya tensi. Waduh, Bapak Kapolri benar ini. Ya kan, mereka semua. Jadi mereka sekarang dari sedikit jadi lama-lama 97. Dan ada yang 6 orang atau 5 orang. Dia selain pelanggaran, ya cukup berat pelanggarannya. Berat, saudara. Dia bersama-sama dengan Ferdi Sambo. Dia ada di tempat kejadian loh. Setelah kejadian, mereka hadir. Berarti di tempat kejadian perkara kan, dia hadir. Menghilangkan barang bukti, yang jago-jago IT dihapus semua, saudara, diambil, decodernya dihapus. Handphone ambil semua. Nggak tahu dibakar atau di mana. Dibakar saya rasa ya kalau handphone ya. Dibakar benar-benar jadi abu. Oh, ini nanti kalau ditanya di provider, langsung provider dihalangi dulu. Baik, provider dari mana? Simpati, Telkom, dari Telkomsel lah Simpati ya. Telkomsel, mungkin XL segala macam. Kalau bukan dari polisi, jangan dikasih akses. Ditutup lagi, saudara. Nggak bisa nanya. Orang kita ketemunya dengan polisi bagaimana? Polisi pun kalau PPATK pun kalau kemarin tidak karena desakan publik, itu nggak dibuka, saudara. Uang hilang daripada ada 200 juta itu dan yang lain-lain, itu nggak dibuka. PPATK kena intervensi juga, saudara. Dibuka PPATK. Oh, bahwa ini rekeningnya di sini, di BRI dan di BNI. Sekalian disambung. Oh, ini ada nih rekeningnya Ferdi Sambo dan rekening-rekening dari judi online. Akhirnya ratusan triliun, saudara. Triliun.
Tadinya saya baca pertama, wih hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun, saudara. Ya kan, habis itu meningkat jadi ratusan triliun. Langsung kebongkar semua, uangnya lari. Dari awal saya sudah bilang, dari awal di sini, providernya judi online tidak di Indonesia. Dia ada di tempat negara-negara di Asia Tenggara, di Asia Tenggara, dan di sana itu negaranya negara korup. Ya, makanya saya bilang tempat Vietnam, Kamboja, Filipina, negara-negara kecil. Tapi dikendalikan dari sana, uangnya mengalir masuk ke sini dulu. Orang mau judi mesti store dulu. Dikelola di sini, dikelola di sana, saudara. Yang dikelola di Indonesia ketangkap semua, yang dikeluar di luar nggak bisa, nggak ketangkap karena udah pakai rekening sana. Dan yang dari luar langsung dialirkan ke negara-negara surga pajak itu, yang dibilang ada Panama Paper, ada Cayman itu hilang, ya kan? Apakah itu nanti diselidiki? Ini terbongkar, begitu sudah mulai panas, saudara, dilakukanlah, karena dikembalikan kan, dari kejaksaan dikembalikan. Oh kurang, ada yang kurangnya mengenai anatomi katanya. Lakukanlah, karena ini hukumannya adalah hukuman terberat, pembunuhan berencana, lakukan rekonstruksi. Oke, teman-teman, sebelum sama-sama kita lanjut ya, apa yang disampaikan Pak Hendo Firleso ini adalah salah satu dari pengguna media sosial yang memberikan atensi ya, termasuk kepada kita semua di sini yang ada di sesi ini, yang memberikan atensi terkait dengan perkembangan dan upaya-upaya pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendo Firleso ini, ya saya melihatnya beliau menyampaikan keprihatinan dan juga keresahan sekaligus analisanya terkait dengan berita-berita yang kemudian beredar di media sosial terkait dengan ya kasus meninggalnya almarhum Brigadir J ini. Nah, karena itu teman-teman di sini Pak Hendo Firleso itu memberikan satu judul ya. Setelah reka ulang peran tidak sinkron ya, hari ini Ibu PC dikonfrontir dengan tersangka lain. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang mari kita lihat dulu ini pemberitaannya ya. Rekonstruksi Brigadir J. Oke, kita lihat teman-teman, ini pemberitaannya sangat ramai sekali. Saya coba perbesar dulu ya supaya teman-teman bisa melihatnya sama-sama. Oke, nah ini dia ya. Siapa Juntak itu kan bersama dengan tim kuasa hukum lainnya kan kemarin ya kita lihat beritanya itu tidak diusir ya, tidak diperkenankan untuk menyaksikan secara langsung sampaikan ya, sudah sangat ramai sekali beritanya. Dan karena itu teman-teman semuanya, mari kita lihat dulu di sini sebentar ya. Coba nanti saya perbesar kepada teman-teman ini seperti yang ada di layar kalian semua ya. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia seperti yang ada di layar ini berita-beritanya. Ya, ini dia teman-temannya. Oke, bahkan di sini diberitakan Ketua LPSK ungkap Baradae jengkel katanya 4 tersangka lain kompak ya. Ini dia tidak sinkron. Mari kita lihat di sini ini ya. Tidak sinkron. Coba kita lihat teman-teman. Oke. Nah, ini dia ya. Meski belum sinkron rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ya Nofrian Huta Barat ya di Jalan Tiga Dura ini masih berlanjut kemarin teman-teman ya. Tapi poinnya penting ya, ini di sini tidak sinkron ya. Coba kita lihat teman-teman, Baradae ya, Baradae Sambo. Ini keterangannya beda teman-teman ya. Ya, ini dia seperti yang ada di layar kalian semua. Baradae kaget lihat Ferdi Sambo bikin keterangan beda. Ini dia ya, bikin keterangan beda. Ya, ada rekonstruksi pembunuhan Baradae tema Brigadir J. Ini dia teman-teman ya. Ya, rekonstruksi kasus Brigadir J versi Ferdi Sambo. Itu dia memang ya. Ini kemarin coba kita lihat ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Nah, beda versi keterangan Baradae dan Ferdi Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Ya, ini dia teman-teman. Ini kemarin sempat ramai sekali sebab ya, kalau kejadiannya itu direkonstruksi ataupun kemudian teman-teman disampaikan, dipresentasikan sebagaimana adanya, ya saya yakin ya pastinya secara naluriah ataupun secara otomatis ya pastinya
arah pemikiran semua orang itu kalau semuanya berorientasi pada sikap hati, pada sikap berpikir, oh kita sampaikan apa adanya, pasti semua keterangan kemungkinan terbesarnya itu adalah sama. Ya, tapi dalam bagian ini dikatakan beda versi. Nah, yang menjadi terkait dengan kasus apa yang bisa kita percaya dan yang bisa kita anggap, oh ini yang bisa kita yakini ini pemikirannya benar, ataupun kemudian teman-teman bisa kita percaya. Nah, itu menjadi pertanyaan, dan untuk memutuskan itu kan kembali kepada kepada masing-masing kita ataupun masing-masing teman-teman, yang mana yang mau kita percaya di dalam hal yang seperti ini. Tapi teman-teman, poin pentingnya seperti ini ya. Apa namanya teman-teman, kalau pada akhirnya ya nanti kasus ini akan terus berkembang teman-teman ya, ini kan nanti akan sampai ke pengadilan, kita tunggu nanti hasilnya akan seperti apa dan bagaimana, tapi harapan kita ya biarlah pada akhirnya kebenaran saja yang menang dan yang terungkap terkait dengan kasus seperti ini. Memang luar biasa, tadi Pak Hendro Firleso sudah kemukakan bahwa Pak Jokowi kan sudah beberapa kali memberikan atensi terkait dengan kasus ini ya. Tadi Pak Hendro Firleso sempat hitung beberapa kali beliau sampaikan, tetapi memang luar biasanya kasus ini juga belum terungkap secara utuh. Jadi teman-teman sekalian, kita nanti akan tunggu ini ya. Katanya kan akan ada rekonstruksi apa namanya ya, konfrontir ya dengan tersangka lain ya. Oke, coba kita lihat dulu nih ya, konfrontir. Oke, Putri ya, Putri siapa namanya, Candrawati. Putri Candrawati. Oke teman-teman, kita lihat ya. Oke teman-teman, ini dia ya. Sudah 12, ini beberapa jam yang lalu ya, sudah 12 jam lebih konfrontir Putri Candrawati dengan para tersangka dan saksi masih berlangsung. Ya, ini teman-teman, nanti kita akan nantikan ini hasilnya apa ini ya. Hasilnya apa dan bagaimana dan seperti apa, kita tunggu penjelasan dari pihak aparat terkait dengan hal seperti ini. Ya, tadi belum ke-share ya, coba saya share dulu teman-teman ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Saya coba share ini supaya kelihatannya kepada teman-teman semuanya. Jadi dengan begitu bisa ya, ini dia ya, ini teman-teman ya, seperti yang ada di layar. Memang kemarin ini tampilan dari Bu Putri Candrawati ya, beliau mengenakan serba putih ya, baju putih, celana putih. Ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar semuanya ya, dan ini adalah tampak Verdi Sambo ya, seperti yang ada di layar semua, jelas di sini teman-teman. Jadi itu dia ya, ini salah satu foto yang kemudian ini siapa kelihatannya, kenapa sinyalku ini ya. Jadi teman-teman semuanya, apa yang kemudian kita harapkan sebagai sesama warga negara terkait dengan kasus ini, ya semoga ini segera terungkap secara terang benderang dan sebaik-baiknya, supaya pada akhirnya biarlah kebenaran saja yang yang disampaikan ya. Yang kita harapkan, ayolah semuanya disampaikan secara transparan apa adanya dan sebagaimana mestinya, supaya kemudian ini semakin terang benderang. Dan lebih lagi teman-teman, saya yakin kalau ini diproses secara baik dan seadil-adilnya, ya pasti bisa cepat selesai ya, bisa cepat selesai. Kalau tidak ada lagi drama-drama yang akan dimainkan, drama-drama yang akan diperankan, ya pasti ini bisa dengan segera bisa selesai. Dan itulah yang kemudian kita harapkan, supaya terutama kepada pihak keluarga almarhum Brigadir J, yang mereka bisa mendapatkan informasi yang betul, yang benar terkait dengan ada apa dan seperti apa kasus ini sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Ya, kasihan sekali teman-teman ya. Kasihan sekali keluarga dari almarhum. Ya, kita saja yang sebagai sesama warga negara bisa merasa kehilangan dan ikut bersedih dengan kejadian ini. Bagaimana dengan mereka yang merupakan keluarga kandung, keluarga saudara dengan almarhum Brigadir J? Ya tentunya rasa kehilangannya, tingkat kesedihannya pasti lebih luar biasa lagi dibandingkan kita sebagai orang-orang yang hanya bersaudara dalam konteks beriman, hanya bersaudara dalam konteks sebagai sesama warga negara Republik Indonesia. Karena itu mari kita terus dukung dalam doa dan yakin dan percayalah kiranya Tuhan yang bercampur tangan untuk kemudian kasus ini bisa segera terungkap
Dan setiap orang yang kemudian terlibat dalamnya kita harapkan diproses secara hukum dengan sebaik dan seadil-adilnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih.